terkait dengan ijazah yang katanya diproduksi dari Pramuka Salemba di Senen itu ya, terkait dengan sarjana muda. Nah, ini kita bongkar lagi nanti nih. Kami berada di sebuah tempat OTW untuk menjumpai satu atau beberapa orang saksi di sebuah kota lain terkait dengan ijazah yang katanya diproduksi dari Salemba, dari Pramuka Salemba di Senen itu ya, Pak Janes. Daerah Senen, Jakarta Pusat. Jadi mereka ini sudah menghubungi kita dan tim Sentana TV. Sentana TV. Halo Pak Michael, di mana sekarang berada? Katanya sedang di ini ya, di Singapura atau di Tokyo. Besok ini ya, apa namanya, bertemu dengan kita di kota yang sudah kita janjikan. Salam dari Swedia, tercerahkan 1 menit ya. Penelitian image processing dipublish di saat itu saja, siapa tahu yang banyak. Iya, sedang saya tulis ini ya. Saya tulis apanya untuk jurnal nanti akademik. Tapi memang sebenarnya hal sederhana sih sebenarnya. Itu kan kasus umum kali sih sebenarnya pakai circular neural networks itu sebenarnya, cuma karena objek penelitiannya adalah lembar pengesahan yang katanya dari Joko Widodo ya, jadi akhirnya gempar seperti ini. Padahal kan biasa aja ya, phone identification pakai CNN, circular neural networks itu kan seringkali mata kuliah skripsi pun sudah membahas itu. Jadi kalau untuk jurnal yang cukup advance sebenarnya nggak terlalu, yang membuat menarik kan karena objek yang diteliti itu, bukan teknik penelitiannya ya, begitu. Jadi kita mau cerita ya, kita berada di sebuah tempat yang bukan lagi di Yogyakarta, tapi kita menuju tempat orang kami rahasiakan dulu. Nah, mudah-mudahan bisa kan, tidak ada ini. Sentana TV, Pramuka dekat kantor Sentana zaman dulu itu. Oh gitu ya. Oh ya. Terima kasih Pak Michael. Apanya informasinya? Di mana sekarang? Sehat-sehatnya? Katanya ke Singapura atau ke apa kemarin? Besok terbang ya menuju tempat kita. Kami tunggu jam 10, jam 11 siang. Nah, biar makan-makan kita di sana. Di restoran katanya, Pak Janes. Di hotel. Di hotel atau restoran? Hotel sama restoran sama lah itu. Oh, ini nih Pak Janes, jurnalis senior yang sekarang banyak sekali ya, wajahnya di mana-mana. Pasti kalian sudah nggak apa lagi. Sentana TV, Pak Janes itu sering ke Pramuka cari makanan Batak katanya. Oh gitu ya Pak Janes. Ya lapo Ya. Oh. Siagian. Ya, jadi besok kita bertemu. Sekarang kita ongkang-ongkang dulu lah ya, istirahat dulu. Nanti ada lagi minggu ini selain surprise masalah bagaimana sih, benar nggak sih ijazah itu diproduksi di Pramuka Salemba itu ya. Aduh, kalau benar keterlaluan ya, benar-benar keterlaluan. Ada lagi berikutnya nanti surprise-nya ya. Setelah itu nanti kita ada lagi surprise yang lain terkait dengan sarjana muda. Nah, ini kita bongkar lagi nanti nih. Oke, ini dulu Pak Janes ya. Dia katanya pengen masuk live-nya Bali Gay Academy supaya terkenal katanya dia. Udah ketika kita makan di mana gitu kan, langsung yang dikenal Pak Janes. Aduh, aku ngefans banget sama Pak Janes katanya. Suka apa bocor habis katanya gitu. Ya. Wah, ini beliau ini ya. Ini dia nih. Halo, selamat berjumpa di Bali Gay. Di Bali Gay? Bali Gay Academy. Bali Gay Academy berarti Bali Gay orang pintar. Academy kan orang pintar, bukan Bali Gay Pramuka. Bukan Bali Gay Pramuka. Saya juga bingung jadinya, makin ditunjukkan sama Tuhan itu, tunjukkan Allah semuanya ini pekerjaan.
Jadi nggak ada bisa, kebohongan itu pasti terbongkar. Jangan seperti siapa nama pengacara Pangaribuan itu? Oh, Pengacara Jokowi itu Firman. songong banget, sarjana hukum. Aduh, nanti kalau dibilang nanti sarjana karena kehutanan dibilang sarjana hutan, nanti nggak enak, nanti kau lapor saya sarjana hutan. Jangan, belum ngerti apa-apa kok kamu langsung bilang mau lapor ke polisi, mau ditahan. Kami bilang mau ditahan, semua dokter-dokter mau ditahan. Ya ampun, ini akan terjadi. Siapapun yang membela, udah saya bilang sekali lagi nih, barang siapa yang mengetahui perbuatan pidana, mengetahui aja masuk penjara kalau tidak melaporkan. Ini malah menutupi, malah membela, dan tanda lagi menakut-nakuti lagi, intimidasi. Ya ampun, Pangaribuan, saya nggak tahu namanya siapa tuh Pangaribuan itu. Terlalu sombong kali banget, bicaramu terlalu lewat kali, kayak maka pintar kali kau. Wah, emang sudah berapa ratus miliar kilo dari Jokowi ya? Saya tanya dulu. Udah berapa ratus miliar kalian terima, sampai begitu membela kalian dengan kebohongan kalian bela terus. Polisi pun udah kata nih, polisi ini udah jadi bingung saya dibikin sama Jokowi di perintah. Polisi itu pintar-pintar, tapi udah saya kayak orang bodoh dibikin semuanya. Kami kalian paksa polisi supaya bikin penyidikan dari penyelidikan, yang diselidiki pun belum jelas mana kesalahannya lah. Justru si pelapor itu yang salah, nggak punya barang bukti, nggak punya bukti penjasa aslinya nggak ada, tapi bisa dilaporkan. Kalian tahu kan, Jokowi bilang saya sudah menunjukkan yang aslinya, ternyata Kadispen bilang fotokopi lah. Ini dua versi nih, jadi dua nih. Kalau masyarakat bisa melaporkan siapa yang benar, Kadispen atau Jokowi itu, bukan siapa yang benar sih, siapa yang salah, dua-duanya salah. Kalau bisa siapa yang benar berarti ada yang benar lah. Tapi yang benar polisi, Kadispen itu nggak mungkin. Kombes lo pangkatnya lo, Kombes Ari itu dibilang fotokopi, dibilang Jokowi asli. Nah itu nomor satu. Yang kedua, Brigjen lo, Mabes Polri, Bareskrim, dia bilang selama 3 bulan KKN tahun 83. Datang si Jokowi dengan keadaan panik, nggak tahu kenapa, awal 85. Nah itu 2 pernyataan palsu itu, keterangan palsu. Kalau masyarakat mau melapor cuma repot aja, bisa energi, saya laporkan bisa itu. Membuat keterangan palsu di depan muka umum. Bisa kena penjara itu semua. Benar, banyak pengacara yang mengatakan bahwa aslinya ada, apalagi si Yakub itu belum ngerti apa-apa, udah langsung ngoceh aja. Masa jadi pengacara langsung, wow. Pengacara itu ada ini ya, ada estafetnya, ada tahapnya. Tak belum pernah perkara dulu, meledak dulu kayak Oman Paris, Oman Sitompul. Si Otto itu sebenarnya pintar. Itu mana kayak gitulah. Anaknya pun diracunin, disuruh membela yang nggak benar. Lah, boleh membela nggak benar, yang salah boleh, tapi untuk meringankan hukuman, tapi jangan berbohong. Ya pengacara juga bisa masuk penjara kalau melindungi. Mengatakan yang tidak benar, saya udah di aslinya, sudah lihat lah. Lihat aslinya. Aslinya nanti ketahuan lagi seperti Pak Resmond bilang. Ada aja ditunjuk yang udah ada pengakuan yang membuat ijazah Jokowi itu, yang palsu itu di Jalan Pramuka. Masih di Jalan Pramuka tuh, Jakarta Pusat itu. Jadi jangan main-main lah. Pengacara-pengacara tolong hentikan lah. Semacam kayak pakai dasi, pakai sepatu beli, keren-keren banget semuanya. Gila, kayak udah profesor aja tuh, sarjana hukum dari mana semua orang itu. Jangan-jangan IP-nya orang itu asal lulus aja. Yang penting bayar uang kuliah, lulus. Ya iyalah. Tiba-tiba mau nakut-nakutin ke TPUA, mau dilapor. Semua tunggu aja kata Pangaribuan, tunggu aja laporan kami. Loh, laporan kami. Bukan kamu yang ngelapor, Klimmo. Itu sih, itu Yakub itu. Ada pernyataannya. Saya sudah melihat skripsi asli. Dia tahu skripsi asli. Harusnya dia ngomong, menurut klaim saya, jangan langsung bilang saya udah lihat skripsinya, skripsi aslinya, jangan. Itu berarti kamu ikut melindungi, mengetahui. Bahaya nih si Yakub ini, bisa masuk penjara juga kalau sampai begitu. Harusnya bilang, ini kata klaim saya, harus gitu, ini jangan saya. Begini katanya, dari awal, Pak Kasmujo adalah dosen. Iya. Ya kan? Iya betul-betul, dosen pembimbing. Ya, Pak Yakub Hasibuan itu waktu berdebat kalau nggak salah dengan Pak Roy Suryo kan, dikatakan bahwa dari awal memang Pak Kasmujo adalah dosen pembimbing akademik Pak Jokowi. Iya, dia ngomong harusnya kan menurut klien saya
Ini Pak dia. Kasmujo adalah dosen pembimbing akademik. Iya, ini menurut langsung dia ngarangkan itu. Iya, sekarang sudah dibantah oleh sendiri ya kan, dibantah sendiri oleh Pak Kasmujo. Itu bagaimana nih Pak Yakub Hasibuan? Harusnya kan, nah saya juga surprise kemarin pada saat konvers, ya kan, Pak Roy dengan Pak Jahmada dan Pak Kozinudin ya, Pak Samsir dan lainnya itu memberikan somasi 3 kali 24 jam supaya Pak Joko Widodo minta maaf kalau nggak ada langkah hukum. Itu bagaimana itu Pak Jandes? Memang ada apanya, dampak hukumnya dengan statement itu? Kan dibantah orangnya sendiri. Kan membuat keterangan palsu di muka umum itu ada undang-undang ITE, apalagi disebarkan melalui video, melalui gambar. Mereka kan jelas si Yakub itu kena bahwa dia mengatakan bahwa si Kasmujo itu dewan dosen pembimbing ditolak pemilih skripsi dikoreksi datang si Yakub bilang bukan, tapi Kasmujo itu adalah dosen pembimbing akademi. Dia mau ngomong itu harusnya klien saya mengatakan. Jokowi jangan dia langsung mengatakan bahwa saya kan dia tahu banget. Oh, gitu salah itu ya. Gara-gara ke Bapak ketemu dengan Kasmujo ngomong begitu. Udah tahu jelas Kasmujo mengatakan, makanya siapa ini dilaporkan juga, ini laporan juga siapa yang benar, Kasmujo atau Jokowi, Kasmujo atau Yakub. Jadi 3 nih berperkara dengan mana kebenaran di mana. Nggak mungkin Kasmujo itu, nggak mungkin itu berbohong. Jujur kok, istrinya juga mengatakan bahwa dia pada saat kalau menjadi dosen pembimbing minimal umurnya 50 tahun. Iya, dia masih 3B saat itu. Dia masih 3B, sarjana muda. Asisten dosen. Nggak bisa kalau asisten muda, taruhlah asisten, tapi asisten pembimbing masih BSc lagi gelarnya. Sarjana muda nggak mungkin membimbing sarjana. Nggak mungkin itu. Nggak mungkin membimbing akademik sarjana kan. Jadi itulah kalau saya merasa ini kita doakanlah bagaimana supaya jadi kebenaran itu terkuak. Kebenaran itu tidak pernah kalah oleh kebohongan ya. Walaupun manusia, khususnya pro-pro peternak itu si Jokowi itu membenarkan kebohongan. Kayaknya narasi. Narasi kita katanya dibilang bagi-bagi itu bikin narasi. Justru yang narasi mereka. Kalau kita fakta. Kita fakta secara jurnalis, secara wartawan, cek and recheck saya investigasi. Saya bawa Pak Resmond ke sana karena Pak Resmond salah satu ahli. Nah itu bukannya mau dibilang pengacara penyelidik loh. Siapa pun bisa menyelidiki, wartawan, masyarakat pun. Kalau ada perbuatan pidana itu siapapun mengetahui itu laporkan, bukan malah jadi menakut-nakutin. Emang kamu siapa penyelidik? Emang ada izinmu menyelidiki? Loh, kok masalah ujian kejahatan masa menangkap pencuri harus ada izin penangkap pencuri? Dia gila kali pengacara itu. Mana izinmu? Nggak ada izinmu, nggak ada inimu, ekstasimu untuk itulah. Ampun. Pengacara itu gitu, jelasnya bagus banget, kurasa tuh ratusan juta. Makanya saya tanya sekali lagi nih, sudah berapa ratus miliar kalian terima dari Jokowi? Itu saya tanya, tolong dijawab. Ada nggak gitu ya? Oh saya dulu, kalau saya ditanya sama siapa tuh ngibulin itu, siapa ngibulin, bukan ngibulin, ngabalin. Emang dasar ngibul itu, si ngabalin. Dia bilang berapa duit kalian terima uang? Dia bilang nggak ada, udah bersumpah saya nggak ada yang terima uang dari mana. Tapi kalau kalian bilang Bang Ari nggak bersumpah, belum terima dari Jokowi, berapa ratus miliar kalian terima? Sumpah di bawah Alkitab berani. Kalau Alkitab itu oke, kita sih nggak pernah sih bawa di agama kita, maaf ya, nggak pernah ya. Kami tidak pernah bersumpah. Kalau sempat bersumpah itu urusannya dengan Allah, dengan Tuhan. Udah itu aja. Itu jangan sampai coba-coba bersumpah. Makanya saya bilang berapa ratus miliar pikirkan kalian lah, hitung-hitungan kalian lah. Jangan berebutan kalian nanti bagi-bagiannya. Karena orang Indonesia susah. Bagi-bagian salah. Kalau kali-kali 5 kali 5 juta kali 5, 25 juta. Kalau 100 miliar bagi 3, ada yang 10 miliar, ada yang ini. Nggak benar. Bagi-bagian itu susah banget. Jadi, jangan berantem kalian bagi-bagian itu ya. Udah. Oke, pemirsa. Ya, jadi begitulah ya. Ya sebaiknya Pak Jokowi ya mengkoreksi aja lagi statementnya bahwa Pak Kasmujo adalah dosen pembimbing akademik. Jujur aja Pak Jokowi sebenarnya dosen pembimbing akademiknya siapa? Karena yang Bapak referensi, yang Bapak tunjuk sebagai dosen pembimbing akademiknya sudah menyangkal. Bahkan saat itu live ya, bukan saya edit, bukan saya
bukan saya otak-atik, itu kan live itu ya. Jadi sudah ada apa namanya wartawan apa yang menginvestigasi itu ya, sebuah TV besar gitu loh. Jadi itu udah ada diinvestigasi, semoga media-media mainstream lainnya juga ikut-ikutan ya. Ayo dibongkar semua, bukan karena kebencian pribadi ya, karena ini bukan masalah pribadi sebenarnya kalau menurut saya. Ini adalah masalah, kan kita punya presiden cuma 8 ya. Ya wajar begitu dia menjadi pejabat publik, yang mendaftarkan gelarnya itu menjadi dan didaftarkan seperti Pak Joko Widodo menjadi insinyur dan mendaftarkan diri sebagai presiden ya, sebagai pemimpin pejabat publik, apalagi pejabat publik yang tertinggi di Indonesia ini, maka ya hak privasi itu ya hilang dong terkait dokumen-dokumen ijazahnya, kecuali Pak Jokowi sebatas misalnya tidak pejabat publik, pengusaha kayu di Solo, ya siapa yang menuntut itu kan. Jadi hak privasi atau hak apa katanya, hak privasi terhadap ijazah Pak Jokowi bukan lagi privasi lagi, sudah menjadi hilang dong, sudah menjadi publik, karena ya Pak Jokowi melamar jadi presiden, gubernur maupun wali kota kan menggunakan itu. Dan kita rakyat menggaji itu hak kita. Iya, dan rakyatlah yang membayar gaji Pak Jokowi selama menjadi wali kota, gubernur maupun presiden. Iya, ya jadi rakyat ya perlu tahu dong. Jangan digiring oleh pengacaranya itu hak itu hak privasi, nanti ada chaos katanya. Presiden cuma berapa sih yang masih hidup sekarang? Bu Megawati, Pak Susilo Bambang Yudhoyono, Pak Jokowi, kan tinggal 3. Saya yakin ya, kalau Bu Megawati diminta oleh rakyat yang pernah memilihnya, Bu Megawati maupun Pak SBY, ya Pak Susilo Bambang Yudhoyono, diminta Pak SBY, benar nggak Pak SBY lulusan akademi militer? Saya yakin dengan kebesaran hatinya, dengan kebesaran jiwanya sebagai mantan pemimpin nomor 1 yang dipilih oleh rakyatnya, ya Bu Megawati maupun Pak Susilo Bambang Yudhoyono pasti dengan senang hati menunjukkan itulah sebagai hutang budinya dia kepada rakyat. Kenapa? Begitu dia menjabat pemimpin publik, apalagi presiden, maka ijazah itu kehilangan hak privasinya dong harusnya. Bukan malah ditakut-takuti menjadi chaos, kegaduhan dan segala macam. Kok diarahkan jadi begitu? Harusnya kan pengacaranya yang benar, udahlah Pak. Ya, meskipun mereka nggak percaya, orang-orang mereka itu minimal Bapak secara gentleman, kesatria, negarawan menunjukkan ijazahnya Pak ke publik, pegang Pak. Minimum itu. Ini sudah kok ada pengacaranya itu bilang, sudah kok ditunjukkan ke publik. Yang kecil, yang jauh dari kamera itu dibilang ditunjukkan ke publik, yang diserahkan Dirtipidum. Kita pun nggak tahu diserahkan kepada siapa itu, kepada Dirtipidum atau siapa, cuma tangannya yang kelihatan. Ya kan, kita disuruh percaya itu Dirtipidum. Ya, itu pun jauh dari kamera, yang ditunjukkan besar justru fotokopi. Kan jangan diarahkan dong menjadi chaos. Terus dibilang, nanti kalau semua itu nanti diminta. Loh, bukan semua, setiap pejabat publik. Gitu loh. Baik pejabat publik mau bupati, mau dia gubernur, wali kota, presiden, ya kehilangan hak privasinya terhadap ijazahnya yang dipakai untuk mencalonkan diri sebagai pejabat publik, apalagi dipilih dari partai politik. Ya kan? Karena kan rakyat pernah memilih dia, bukan menjadi chaos. Salah itu menggaji gitu loh. Harusnya ya sudahlah Pak, walaupun mereka nggak percaya, ya mereka banyak alasan bla bla bla, si Rismon, Roy Suryo maupun Bu Tipa dan jutaan orang lainnya nggak percaya. Paling tidak Bapak berani menunjukkan ijazah Bapak itu. Gitu harusnya pengacara untuk membuat damai ini. Enggak, apa hak kalian? Pertama, bilang. Yang kedua, nanti kalau ditunjukkan juga nggak bakal selesai, bahkan chaos. Mungkin chaos kali karena ini karena takut ketahuan dari buatan pramuka. Chaosnya di situ.
chaosnya buat pramuka, takutnya di situ aja. Itu hal-hal chaos makanya, aduh. Ya, nggak mungkin chaos kalau memang benar cara mendapatkannya kan. Insinyurnya itu benar, karena apa ya, kejanggalan masyarakat kan punya logikanya sendiri. Ya, bukti yang ditampilkan di Dirtipidum juga tingkat studi ketika mendaftar ada di situ ditampilkan bernama Joko Widodo. Nggak tahu saya Joko Widodo siapa ya kan, pokoknya ada di situ Joko Widodo. Mendaftar awal tingkat studinya sarjana muda, mendaftar ulang tahun 1981 1982 tahun akademiknya itu juga sarjana muda. Itu kan harus dijawab oleh UGM. Apa perlu didatangi UGM untuk menjawab itu? Ya kalau perlu ya kita datangi nanti kan gitu. Ya kita akan mendatangi UGM juga gitu loh, perihal penyangkalan atau bantahan dari Pak Kasmujo bahwa dia bukan pembimbing skripsi maupun bukan pembimbing akademik dari Pak Jokowi. Itu loh. Coba bantah Pak Kasmujo oleh UGM lewat dokumen gitu loh, karena mereka lah yang memiliki kan gitu. Coba bantah itu, tetapi ingat jangan dibantah dengan dokumen hasil reproduksi baru-baru ini yang masih putih dokumennya ya gitu. Kalau nggak bisa dibantah ya jujur. Saya bukan benci, saya sayang sekali dengan UGM, tapi kan orang-orang di dalam itu bisa saja kan bermain untuk mereproduksi semua dokumen-dokumen itu ya. Siapa bilang Rismon mencemarkan nama baik UGM? Enggak, orang-orang yang memproduksi dokumen-dokumen palsu itu yang justru menghancurkan nama baik UGM gitu loh. Kalau saya sih pinginnya UGM kalau bisa Pak Prabowo Subianto jadikan UGM menjadi universitas rakyat lagi yang murah tapi bermutu. Ya, tidak ada pintu masuk ke UGM kecuali memang dia layak, bukan karena dia bisa bayar. Itu harus kembali seperti dulu. Jadi begitu lulusan UGM pasti dia disegani. Ya, masuk ke sana gampang. Kenapa? Sudah tervalidasi kualitasnya, bukan seperti sekarang. Ya kan, siapapun bisa, yang penting ada duit. Kan begitu. UGM harus kembali ke cita-cita para pendirinya. Ya, saya yakin para pendiri Universitas Gadjah Mada dulu adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya, orang-orang yang layak lah yang bisa masuk di sana, bukan karena ada duit. Ya kan, berapa harta milik orang tuanya, nah, sekian, jadi uang kuliahmu, SPW-mu sekian. Itu kayak makelar itu kuliah itu. Ya, jadi nggak bangga orang lulusan UGM sekarang. Ya kan, minum dulu. Jadi itu ya, terkait dengan bantahan dari Pak Kasmujo, saya yakin Pak Kasmujo jujur kalau kalian lihat di live itu ya, bahkan diafirmasi atau ditekankan kembali oleh Bu Kasmujo. Biasa itu kalau dosen ya sering cerita biasanya, apalagi kasus ini kan sudah menjadi atensi nasional ya, tentu Bu Kasmujo pasti tanya lah itu sama suaminya ya, Pak Kasmujo. Pak, ya cerita-cerita lah, namanya aja sudah tua ya. Tentu banyak, Pak Kasmujo kan sudah pensiun, banyak waktu. Pasti ditanyakan, Pak kok ribut, kok disanggah Kak Jokowi bahwa Bapak katanya bukan pembimbing skripsi tapi pembimbing akademik. Pasti ditanya Bu Kasmujo itu di rumah. Pada saat iseng-iseng makan gorengan, minum kopi ya kan sore-sore gitu. Ya, sepasang suami istri yang sudah bersama puluhan tahun ya, mungkin 40 atau 40 tahun lebih ya, tentu ditanya itu oleh Bu Kasmujo. Terus pasti itu jawabannya Pak Kasmujo yang didengar Bu Kasmujo pasti gini, enggak, saya tidak pernah menjadi dosen pembimbing skripsi maupun dosen pembimbing akademik dari Pak Jokowi. Ngarang, itu salah, bukan. Karena saya saat itu masih golongan 3B, masih asisten dosen. Tidak mungkin saya menjadi dosen pembimbing akademik maupun dosen pembimbing skripsi. Nah, silakanlah Pak Jokowi maupun pengacaranya mengambil waktu 3 kali 24 jam. Jujur aja lah ya. Karena Pak Yakub Hasibuan ketika live atau di studio itu
yang berdebat dengan Pak Rosuryo itu kan mengatakan, Pak Yakub Hasibuan, memang benar dari awal Pak Kasmujo adalah dosen pembimbing akademik dari Pak Jokowi. Ya, sesuai dengan bantahan atau koreksi dari Pak Jokowi, ternyata dibantah oleh Pak Kasmujo sendiri. Ini bagaimana ini? Bisa nggak kalian menuduh kami memfitnah? Ya kan? Bagaimana ini dengan bantahan Pak Kasmujo? Apakah berani kalian jujur? Ya, UGM berani jujur. Pak Yakub Hasibuan dan tim pengacara yang lain berani nggak jujur? Pak Jokowi berani nggak jujur? Itu udah bantahan telak loh dari seseorang yang kalian bilang dia adalah dosen pembimbing akademiknya. Padahal orang tersebut yang kalian bilang itu, yang kalian referensi itu, sudah membantah dengan terang. Ya, jadi sudah ini, jangan menekan-nekan apa Polda ini naik penyidikan. Ini saja masalah pembimbing akademik saya sudah compang-camping. Sudah compang-camping ini. Ya. Kalau bagi rakyat, sebagian besar rakyat yang punya logika, ini sudah selesai sebenarnya kasus ini. Karena sudah dibantah sendiri oleh Pak Kasmujo gitu loh. Pertanyaannya harusnya, dan saya yakin pertanyaan ini hinggap di pikiran banyak rakyat, ya banyak publik. Sekarang sebenarnya, ya kalau menurut Pak Kasmujo bahwa beliau bukan pembimbing skripsi maupun pembimbing akademik, lalu siapa pembimbing skripsi dan pembimbing akademiknya Pak Jokowi? Yang katanya tahun 2017 Pak Jokowi datang bolak-balik, ya bimbingan sehingga skripsinya selesai. Nah sekarang siapa itu yang dia datangi bolak-balik itu? Karena tahun 2017 orang menyimpulkan ya dia datang ke Pak Kasmujo karena Pak Kasmujo yang ada di situ, gitu. Ini kan publik semakin tidak percaya apapun statement dari Pak Jokowi, akhirnya apa? Ya akhirnya tidak bisa dipercaya rakyat. Masa masalah pembimbing skripsi sama pembimbing akademik aja bisa ribut satu nasional begini sih? Dia kan malu kita sebagai rakyat. Yang paling aneh nih, baru saya pikirkan, satu pun tidak ada dosen mengaku saya telah mengajarkan dia, saya telah membimbing dia, saya mengikuti kuliah dia. Satu pun dosen nggak pernah. Pratikno aja cuma ngomong benar. Cuma itu dua, Pratikno, hati-hati nih, kamu tersangka utama kamu nanti di sini. Pak Pratikno, menteri apa sekarang dia? Menteri nggak tahu, karena saya nggak berapa suang lihat beliau. Wah, beliau nggak usah beliau lah, nggak usah lihat Pratikno, ini otaknya semua. Makanya kamu langsung terus jadi pejabat terus kamu di situ. Kamu taruh bangke di situ di istana itu, kamu simpan-simpan. Satu orang pun dosen coba cari dulu, baru pengacara satu dulu bukti-bukti lihat. Siapa yang mau jadi saksi bahwa saya pernah mengajar, saya jadi dosennya si Jokowi. Coba bawa satu orang. Dan satu lagi juga saya bilang, siapa yang bisa menunjukkan Coba tidak dilayanin sama sekali. teman kuliahnya si Jokowi KKN waktu KKN. Itu dulu, satu dulu siapa? Yang KKN itu kami udah ke sana. Nggak ada kok yang kenal. Jadi pemirsa ya, KKN di UGM itu ya kalau benar ya, maka di lokasi desa tersebut itu terdiri dari sejumlah mahasiswa 5 atau 6 itu berasal dari jurusan atau fakultas yang berbeda-beda gitu. Jadi bukan satu fakultas, bukan atau satu jurusan. Kita dikumpulkan supaya berinteraksi, bekerja sama dalam membuat program ya, apapun program tersebut. Kita bekerja sama orang yang benar-benar baru pada kita, bukan teman kita di jurusan, bukan dari fakultas lain, gitu loh. Setidaknya jurusan lain yang bahkan kita tidak kenal sebelumnya. Nah di situ kita belajar untuk bekerja sama untuk membuat program. Seperti saya membuat jalan tanah ya menjadi jalan batu, yang batunya itu diambil dari kali di Desa Kepil, Kecamatan Kepil, Kabupaten Wonosobo. Nah baru-baru ini nggak tahu sudah lama atau videonya direproduksi atau baru-baru ini saya lihat Pak Ganjar Pranowo mengunjungi desa KKN-nya. Nggak tahu itu sebelumnya atau baru-baru ini. Baru ya. Nah itulah kalau lulusan UGM yang asli, tentu Pak Cariknya pasti kenal dan akrab pasti. Kalau ada kesempatan ya, saya akan mengunjungi sebagai bukti bahwa saya lulusan UGM asli ya. Saya akan kunjungi Pak Carik tempat saya tidur.
Ya, kalau ada waktu, ya, saya akan kunjungi desa Kepil, rumah Pak Cari, tempat saya tidur selama kurang lebih 2 bulan. Ya, tentu di sana kalau Pak Cari masih hidup dan anak-anaknya pasti kenal dan akrab karena kita tidur makan dari makanannya Bu Cari. Ya, istilahnya kalau untuk anak kos itu kita bilang perbaikan gizi. Perbaikan gizi, dan Bu Cari saat itu mau masak semuanya, padahal kami cuma bayar berapa itu, ya, rugi Bu Cari malah. Tetapi mereka senang karena menampung anak-anak dari UGM, ya kan, bisa menularkan pikirannya ke desa tersebut dan lainnya gitu loh. Itulah kalau yang normal, itulah kalau memang lulusan UGM asli gitu. Jadi nggak dibuat-buat. Ini Dirtipidum mengatakan Pak Jokowi KKN tahun 1983, dikoreksi pula sama Pak Jokowi jadi awal 1985 awal. Terus kapan sebenarnya? Ya, yang benarnya kapan sih? Iya kan? Padahal pada saat Bu Kepala Desa kita bersilaturahmi, bertamu, mengatakan tahun 1983 yang dikatakan itu adalah katanya ada seseorang yang mengantarkan seseorang berkacamata dengan Vespa mengambil gitar dari Solo. Itu tahun 1983 katanya. Ini kan jadi kocar-kacir ini data ini. Oleh karena itu, ya baik media mainstream ataupun konten YouTuber, ayo kita periksa validasi bersama gitu. Siapa saksi-saksi tahun itu? Tahun 83 kah, 85 kah, 84 kah, atau 82, 81 atau 89? Kita nggak tahu. Nah, kita periksa bersama karena kan kami menyampaikan live kan, nggak bisa diedit itu. Sama seperti perjumpaan saya dengan Pak Kasmujo, ya itu natural gitu loh. Saya pun tidak menyangka bisa bertemu dengan Pak Kasmujo dan mendapatkan testimoni atau kesaksian tersebut. Bayangkan orangnya sendiri yang menyangkal. Dan saya yakin Pak Kasmujo setelah mengeluarkan mengungkapkan kejujurannya, dia itu bebannya berkurang. Saya yakin Pak Kasmujo sekarang di rumah jadi lebih sehat, lebih cepat sembuh karena sudah mengeluarkan unek-uneknya lewat Bali G Academy dan Sentana TV. Juga kepada Bu Kasmujo supaya sehat-sehat. Kalau bisa kita KP-KP ya Bu Kasmujo dan Pak Kasmujo, kita bisa nongkrong-nongkrong di mana gitu kalau ada waktu Pak dan Ibu Kasmujo. Ya, beban itu sudah terangkat, pasti kesembuhan akan datang sangat cepat, yakin saya. Ya. Nah, kalau di UGM nanti kita kalau ada waktu kita akan tanyakan di biro kemahasiswaan ya, wakil rektor atau bidang kemahasiswaan. Kita ingin tanya dulu, tahun 1980 ada tidak program sarjana muda di sana, dan bagaimana orang yang masuk terdaftar sebagai sarjana muda bisa menjadi sarjana? Ada nggak panduannya? Ada nggak seleksinya? IPK-nya harus berapa? Karena kan kalau yang ditampilkan Pak Dirtipidum itu kan banyak nilai C dan D itu dari nilainya Joko Widodo di situ. Kita nggak tahu Joko Widodo yang mana ya, saya nggak bisa simpulkan. Nah itu kan banyak C dan D. Ya, kalau ada seleksi dari sarjana muda ke sarjana, tentu ada dong ambang batas dari sarjana muda ke sarjana, nilai IPK-nya standarnya begini gitu loh. Kan begitu. Ya. Jadi itulah kalau hanya sarjana muda, semoga ini ya Pak Kasmujo, semoga cepat sembuh. Terima kasih atas kejujurannya, Bapak sudah meluruskan sejarah bangsa Indonesia ini, Pak. Ya, semoga jika ada lagi hal-hal yang ingin disampaikan, Bali G Academy dan Sentana TV siap Pak untuk mempublikasikan semua yang Bapak ketahui, yang lain yang belum diketahui publik. Bapak sekarang pasti sudah sehat-sehat dengan mengungkapkan kebenaran yang dibutuhkan oleh Republik ini, Pak. Karena yang kita bicarakan ini bukan orang sembarangan, tetapi Presiden 2 periode, Pak. Sejarah Indonesia, Pak. Kalau ini terkubur, maka sejarah Indonesia itu akan penuh lumpur
lumpur kebohongan dan kemunafikan, Pak. Jadi kepada Pak Kasmujo dan Bu Kasmujo, cepat sehat. Kalau saya datang lagi ke Jogja, bisa kita kafe-kafe, Pak, ya, nongkrong-nongkrong di Kaliurang atau di mana, atau di Dieng. Kita nongkrong-nongkrong, cerita-cerita hal-hal lain juga nggak apa-apa, Pak. Nggak harus tentang ijazah Pak Jokowi dan apanya akademiknya. Oke, begitulah ya teman-teman. Betapa Pak Kasmujo, ya, walaupun tekanan sangat besar, ya, menurut saya tekanan sangat besar, tetapi bisa mengungkapkan kebenarannya, kejujurannya menurut versinya, bahwa saya bukan pembimbing akademik maupun pembimbing skripsi Joko Widodo, dan itu sangat telak. Itu membuyarkan skenario apapun yang disiapkan oleh Joko Widodo. Ini unexpectable, ya, unexpectable, nggak dapat, unpredictable, nggak bisa diprediksi, ya. Kebenaran itu kayaknya pengakuan kejujuran dari Pak Joko Widodo itu memang dari Tuhan itu. Nggak, kita hanya berharap kemarin itu datang ke sana, ya diterima atau tidak, ya sudah, yang penting kita sudah mencoba untuk datang ke sana, ya kan? Nyatanya Pak Kasmujo, ya, apapun yang menggerakkan beliau untuk membuka pintu itu, itulah kekuatan yang maha dahsyat, yang tidak berasal dari para bohir, para pendana besar yang dituduhkan oleh Sylvester Stallone dan ngibulin itu, ya. Itu murni dari kekuatan yang maha besar, maha dahsyat, ya, sehingga itu terungkap ke publik, ya. Mungkin ada hal-hal lain yang belum diungkapkan Pak Kasmujo. Kalau bisa, kalau Pak Kasmujo sudah sehat, kita datang lagi, kan begitu, ya kan? Jadi pemirsa, jika masih ada yang ragu, apalagi yang apa itu, ya, yang sangat cinta buta dengan Pak Jokowi, ya datanglah, gitu loh. Jangan kalian membantah dengan narasi. Saya datang, saya berusaha, ya, saya berusaha datang. Ternyata Pak Kasmujo mau menjumpai walaupun 1-2 menit, dan kami juga bercanda dengan Bu Kasmujo, gitu loh. Ya datang, coba bantah. Ini enggak, kalian sibuk membantah dengan memotong-motong video saya, bla bla bla. Itu bukan rumah Pak Kasmujo katanya. Tahe, termul. Tahe. Biar saya ceritakan, ya, rumahnya Pak Kasmujo itu, ya, di Pogung Kidul, di utaranya Fakultas Teknik UGM. Jadi rumahnya itu ada 2 sisi. Satu sisi itu di jalan, ya, jalan masuk ke Pogung Galangan, Pogung Kidul yang lain. Itulah tempat Pak Jokowi yang warna keramik merah itu. Nah, dan itulah tampak depannya. Itulah yang dikunjungi Pak Kasmujo, Pak Jokowi pada saat itu. Setelah dia datang terus dikoreksi, bukan pembimbing skripsi, pembimbing akademik. Nah, itu satu sisi. Sisi lain ada tempat jualannya di pinggir atau di apa yang di depannya itu Selokan Mataram. Nah, di sisi itulah saya meliput dan keluar Pak Kasmujo, itu sisi itu. Jadi 2 sisi dia, dua sisi, satu sisi depan, satu sisi jualannya. Ya, Bu Kasmujo sampai sekarang masih jualan, gitu loh. Jadi Pak Prabowo, inilah tampilan dosen yang sudah mengabdi. Pak Kasmujo ini adalah representasi wakil dari sekian ribu atau puluhan ribu dosen yang dalam pensiunnya pun, meskipun sudah mengabdi 35 tahun, 40 tahun, tetapi hidupnya tetap berjuang. Pak Prabowo Subianto, inilah kondisi dosen kita sebenarnya, yang gajinya kecil, pensiun pun tetap berjuang, tetap jualan warung, tetap berusaha, pensiunnya itu nggak cukup, gitu loh. Pak Prabowo Subianto harusnya untuk dosen ini yang sudah mengabdikan dirinya 30 tahun, 40 tahun, dia berikanlah Pak penghargaan, Pak, bukan hanya hakim saja, Pak. Ini loh pensiunan dosen ini loh, Pak Prabowo Subianto, yang sudah menghasilkan para sarjana di seluruh Indonesia, tapi ketika pensiun hidupnya masih susah juga. Perhatikanlah Pak Prabowo ini, gaji dosen di Indonesia kecil.
gitu loh. Daripada dosen-dosen ini hanya memikirkan sertifikasi dan tukin-tukinnya itu, ya kan, membuat segala macam dokumen-dokumen, kadang-kadang dokumennya pun dibuat-buat. Lebih baik masukkan itu ke dalam gaji pokok saja, Pak. Gaji, gitu loh. Guru juga, daripada sertifikasinya itu harus, sertifikasi guru itu harus sekian jam mengajar, sekian ini. Nggak ada waktu memperhatikan siswanya dan mahasiswanya. Masukkan aja itu ke gaji tiap bulannya supaya ada perhatiannya ke siswa, ya, bagi guru dan mahasiswanya, bagi dosen. Jadi nggak habis waktu untuk mengejar dokumen-dokumen syarat-syarat itu. Gajinya dosen maupun guru pun terkecil ya di se-Asia Tenggara ini. Sama Malaysia jauh sekali gaji dosen. Ya, jadi besok kita akan bertemu, mudah-mudahan ya, bertemu dan ngomong-ngomong gitu loh. Benar nggak sih masalah ijazahnya si kawan itu yang dari Pramuka itu, ya, di Salemba dekat Senen itu, gitu loh. Kalau benar, ini benar-benar bukan hanya kecelakaan politik, kecelakaan sejarah bagi bangsa Indonesia, tapi ini adalah tragedi politik paling besar, tragedi sejarah Republik Indonesia yang paling besar kalau itu benar-benar ya. Saya masih positif thinking ya, mungkin Pak Joko Widodo ini DO atau sarjana muda gitu ya. Tapi kalau sampai isu itu benar, waduh, bagaimana Indonesia ini di mata dunia? Gila, luar biasa, weh. Aduh, muka kita di mata dunia bagaimana ini? Kacau, bener. Dari pasar Pramuka. Ya betah. Oke pemirsa, saya sudah capek ngomong. Ngomonglah dulu sama Pak Janes ini. Sudah nggak lagi? Cukup? Cukup ya. Oke pemirsa, kita akan cari terus ya. Saya terjun di lapangan, Pak Roy Suryo, Bu Tipa dan tim lain itu di media karena mereka tinggal di Jakarta. Jadi kalau dipanggil televisi lebih gampang. Kamilah yang terjun mengais-ngais kebenaran ini. Kan? Tapi kebenaran bukan narasi seperti apa itu Bara JP atau apa itu Projo. Ya, kalau bisa Pak Prabowo Subianto, nggak usahlah ada relawan-relawan itu Pak. Ngapain Gibran itu punya relawan? Gibranmu apa itu nama relawannya? Sudah jadi wakil presiden kok punya relawan? Harusnya kan ngapain? Itu kan memecah belah itu. Dikit-dikit relawannya suruh lapor. Bobi punya relawan. Terus si Kaisang nanti juga punya relawan. Ya hapus itu Pak. Dilarang itu relawan-relawan itu. Ya, jadi untuk bumper itu, untuk melapor-laporkan orang itu. Ya kalau mau lapor sendiri gitu baru gentleman. Jangan relawannya suruh lapor. Ya, dari mana uang untuk menggaji para relawan itu? Bagaimana Pak Janes? Dari mana uangnya untuk menggaji para relawannya itu? Dari yang mau relawan Gibran, ya Gibran yang bayar. Itu aja kok. Jadi Gibran punya relawan, namanya Gibranmu. Gibranmu Fafa itu. Dari mana uangnya itu untuk menggaji itu? Kan pro iririsasi. Oh jadi iririsasi Kemenyan. Pasti ngakunya nggak digaji ya? Nggak digaji, tapi nggak digaji tai kucing yang nggak digaji. Tai kucing itu semua dapat wow. Dan tadi loh kalau pengacaranya jasnya keren-keren banget, pakai Alphard, pakai apa ya ampun. Di mana relawan-relawan itu memang harus dihapuskan itu, nggak ada artinya itu. Malah menjadi pecah belah mengadu domba itu. Kami relawan mana nih? Nggak ada kami relawan kebenaran, udah nggak ngejar ijazah palsu kayak mana? Lihat aja nih, tunggu tanggal mainnya. Sebentar lagi ada terkuak nih siapa yang benar, siapa yang salah. Tentang Pramuka itu ijazah produk Pramuka akan terkuak juga ya. Banyak di situ loh. Akses jual beli tahun 86 pun ada. Makin tua kertas itu, makin tua meternya itu, makin mahal harganya. Oh, makin tua. Ya. Yang mau dipalsukan itu. Cuman bodoh banget ini pemalsu Jokowi ini, bikin pakai kacamata seolah-olah. Tapi dicari-cari kali Jokowi nggak punya foto sih zaman dulu ya. Kalau punya, aduh, lagi pakai kacamata. Udah jelas itu pasti cocokin sama si
Dokter Tipa Dumatno, ya ampun, Dumatno sekarang yang jadi pekerja daripada komisaris dari PT Toba punya Luhut. Berarti yang sangkut pautnya semua. Ini sudah kejahatan mereka ini udah kejahatan berjamaah ini, berjamaah semua nih. Makanya saya bikin namanya nanti ini namanya Solo Gate. Ini namanya Solo Gate. Solo Gate. Iya. Betul ini kita mainkan dulu namanya Solo Gate ini karena udah mulai ini udah terkuak semua. Sampai Kapolri udah buka suara dia selama ini diam terus akan kita buat dari eksternal. Tapi hati-hati Pak Kapolri, jangan eksternal yang pilih. Pelapor wajib bisa memilih siapa eksternal dia, siapa dari eksternal. Nanti eksternalnya cuma Kompolnas. Nah, itu Kompolnas bubarin aja nggak ada artinya itu, nggak ada artinya kok, nggak ada artinya. Termasuk kasus waktu Joshua, maka Kompolnas malah ngebelain Kapolri waktu itu ada tembak menembak. Makan gaji buta. Kalau gaji buta, mending kalau gaji buta. Di atas gaji buta apa sih? Kasus Joshua Huta Barat malah mereka yang mau membela si Sambo. Ada tembak menembak. Ini gila, masa ditembak dari belakang? Masa berarti si Joshua nembaknya dari main belakang. Tembak menembak. Jadi dia membela diri dengan tembak apa kayak cowboy. Kayak film Hong Kong itu. Kayak saya bilang terus terang aja ya, kalau namanya kasus ini lebih baik Jokowi minta maaf lah. Kalau minta maaf itu ada peringanan hukuman. Tapi hati-hati, hartamu itu semuanya yang di rumahmu yang jalan apa tuh, jalan tai apa? Kutai. Kutai, saya lupa. Dari Kutai itu, nah itu disita semua itu. Semua termasuk hilirisasi tambang itu kamu rampok semuanya bersama Solo Gate. Merampok tambang semua, termasuk Pak Luhut juga terlibat saksi hidup. Ini baru saksi hidup nih, bentar lagi nih. Saksi hidup asli. Saksi hidup. Iyalah, kalau Luhut mati baru saksi mati. Kalau Jokowi mati, baru dia saksi hidup. Oh. Sementara pelakunya masih hidup, masa saksi hidup? Oh gitu. Jadi seakan-akan seolah-olah Jokowi sudah meninggal gitu. Memang dia maaf kata saya orang Batak, wajar ngomong Batak itu ya. Masa ada patung orang masih hidup bikin patungnya Jokowi ya? Wah, saya mau usulkan dulu nih. Cuman Kasmujo meninggal dulu, nanti kita bikin di sampingnya patung Jokowi itu patung Kasmujo. Saya mau bikin usul tuh ke orang-orang Batak tuh. Kita bikin patung Kasmujo di sampingnya patung Jokowi. Siapa yang benar? Masa nggak pernah tuh orang Batak tuh nggak pernah pantang itu. Ingat gak waktu di depan Dede? Dia bikin patung di situ. Apa yang sial muncul? Makanya kalian bikin patung Jokowi itu biar ketahuan aibnya. Malah dapat sial. Malah dapat sial. Sampai bengkak mukanya kayak makan telur kagak. Nggak tahu makan telur. Biasanya makan telur tuh bengkak gatal-gatal kan. Telur busuk. Alergi. Iya, telur busuk. Bisa dari luar sah. Itulah jadi pemirsa tuh balik akademi. Kita doain lah Pak Resmond ini betul-betul dilindungi Tuhan lah ya, biar sehat-sehat dia terus sama semuanya. Si Roy Suryo, Dr. Tipa, dan semuanya lah masyarakat yang mau mendukung kita sama-sama. Kita doakanlah supaya kebenaran itu terkuak semua. Oke, terakhir terima kasih Pak Kasmujo. Bapak lah, sempat saya agak kecewa berat sih kemarin. Kenapa 8 tahun baru dikuap, tetapi ternyata saya lihat banyak tekanan. Pak Kasmujo ini adalah contoh ya, bahwa tekanan yang besar pun, dalam tekanan yang besar pun, beliau bisa mengungkapkan kejujuran yang sebenar-benarnya dan layak mendapatkan gelar Man of the Year 2025 tentang honesty, ya, tentang kejujuran. Man of the Year 2025 untuk kategori honesty, ya, yang bisa ditiru oleh para generasi muda ke depan. Karena kesaksian atau keterangan dari Pak Kasmujo ini membongkar semua skenario, membongkar kotak Pandora yang orang lain selama ini tidak pernah tahu, ya. Terima kasih. Kami akan melanjutkan perjalanan kami ke sebuah kota di mana kami kalau tidak ada halangan menjumpai orang-orang yang mengetahui ijazah produksi Pramuka Salemba. Hahaha. Tunggu tanggal mainnya. Horas.